kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya semester 7 dari kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil proposal saya dengan judul pudarnya nilai gotong royong seupah pesuruh sapa pelaka dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Baik, yang pertama kita masuk di pendahuluan atau di latar belakang. Gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Rasa kebersamaan tercipta, muncul adanya sikap sosial tanpa pamrih dan masing-masing individu untuk meringankan beban yang dipikul. Istilah gotong royong sangat akrab dalam kosakata masyarakat, adat maupun keseluruhan bangsa Indonesia. Hampir setiap masyarakat adat mempunyai istilah dan mempunyai pandangan tentang kelembagaan gotong royong. Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa dikenal dengan semangat dan kelembagaan holopis kuntul. Pada masyarakat Maluku dikenal dengan pela gandong, dan pada masyarakat Tapanuli dikenal dengan istilah dahlihan, dan pada masyarakat Minahasa dikenal dengan istilah mapulos. Sedangkan dalam bahasa daerah Ngada, gotong royong disebut dengan istilah seupah pesuruh sapa pelaka. Dari tulisan ini diharapkan dapat lebih dipahami mengenai hubungan antara konsep-konsep gotong royong dan sosio budaya di suatu sisi, juga hubungan antara konsep gotong royong dan rivalitas adat istiadat. Rivalitas adat istiadat dikaitkan dengan upaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, kuat dan dihormati dalam pergaulan masyarakat dunia. Perlu mengungkit kembali elemen gotong royong sebagai kelembagaan yang strategis dalam perspektif sosial budaya. Budaya gotong royong sudah melekat dalam karakteristik bangsa Indonesia. Praktik gotong royong sudah muncul sejak lama di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di pedesaan Jawa yang masih melakukan tradisi gotong royong dalam pembangunan rumah, perkawinan maupun kematian. Di Toraja, Sulawesi dalam Selatan, gotong royong ditemukan beberapa arisan tenaga di mana terdapat kegiatan kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah milik warga lain. Yang berikut, gotong royong juga diartikan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita membutuhkan orang lain dalam membantu kita dalam hal bekerja. Gotong royong terbentuk karena adanya rasa manusiawi, di mana saling merasakan suatu pekerjaan pribadi ataupun kelompok. Dalam artikel hasil penelitian Maulita menunjukkan bahwa nilai gotong royong dalam kondisi kerja bakti menjadi karakter bangsa yang diturunkan secara turun-temurun oleh para pendahulu yang kaya akan nilai edukatif. Akan tetapi dalam perkembangan arus globalisasi saat ini, tradisi kerja bakti yang manfaatnya sangat penting untuk mewariskan nilai luhur bangsa, akan tetapi dengan adanya arus globalisasi budaya gotong royong seakan mulai memudar dalam kehidupan bermasyarakat. Maka diharapkan tradisi kerja bakti dapat bertahan sebagai salah satu bentuk gotong royong yang dilestarikan. Dalam menjaga tradisi ini, tentunya masyarakat harus berperan penting dalam membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan kepedulian sosial, sehingga masyarakat terdidik bukan menjadi individualistik, melainkan mementingkan kepentingan umum demi bangsa dan negaranya.
Pudarnya bentuk kegotong royongan ini adalah sebuah konsekuensi atas arus pembangunan yang membawa pada dampak perubahan sosial. Seperti diketahui bahwa gotong royong sebagai bentuk integrasi di mana masyarakat banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antar masyarakat yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya. Gotong royong tidak selamanya perlu dibentuk secara resmi, melainkan adanya penyampaian pada masyarakat mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya, kemudian dilaksanakan setelah selesai dengan sendirinya. Adapun keuntungan dalam gotong royong yaitu pekerjaan menjadi mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan, dan memperkuat atau mempererat masyarakat dimanapun mereka berada, bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di tempat lain, dan menyatukan seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Di sini dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang pada awalnya terlihat sulit untuk dilakukan ternyata dapat dilaksanakan dengan baik, asalkan ada keinginan dari tindak individu. Sikap gotong royong dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan, dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju menuju ke arah yang lebih positif. Bukan hanya itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong, maka hubungan persaudaraan atau silaturahmi semakin erat dibandingkan dengan cara individualisme yang mementingkan diri sendiri, maka akan memperlambat pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya suatu masyarakat yang bergotong royong. Cakupan latar belakang masalah tersebut masih sangat luas, oleh karena itu ingin membahas mengenai peran pemuda selaku anggota masyarakat dan implementasi nilai kegotong royongan dalam masyarakat. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalahnya yang telah dikemukakan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagaimana dipaparkan oleh uraian berikut. Bagaimana proses gotong royong di Desa Ubudolumolo? Apakah proses gotong royong di Desa Ubudolumolo berjalan dengan baik? Yang berikut tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana proses gotong royong seupah pesuruh sapa pelaka masyarakat dalam pembangunan di Desa Ubudolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Yang berikut manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, terutama mereka yang berguna bagi semua kalangan yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat serta memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya. Yang berikut manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang berikut kajian pustaka, penjelasan konsep. Konsep-konsep yang akan dibahas pada bab ini merupakan konsep-konsep atau pendapat yang berhubungan erat dengan tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini. Batasan-batasan atau pengertian-pengertian mengenai konsep-konsep yang dikemukakan di sini akan dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan selanjutnya, serta penyatuan persepsi
dalam upaya memahami tulisan ini. Gotong royong ini dapat terwujud dalam bentuk spontan, dilandasi pamrih atau karena memenuhi kewajiban sosial, dan tujuan dari kerjasama itu dalam beraneka ragam sesuai dengan bidang dan kegiatan sosial itu sendiri. Sekian dan terima kasih.